Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzadi dengan NIM 23110161621014 dari program studi ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas praktikum 5 saya dengan mata kuliah jaringan komputer mengenai fiber optik. Jadi, di sini kami disuruh menjelaskan 3 poin utama, yaitu menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kabel fiber optik. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah pembuatannya. Dan yang terakhir itu menyebutkan perbedaan kabel fiber optik yang di splicer dan tidak. Mungkin langsung masuk ke poin pertama, yaitu alat dan bahan. Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya kabel fiber. Nah, kabel fiber ini terdiri dari 5 bagian. Bagian terdalam itu biasa disebut core. Terus yang melindungi core itu namanya cladding. Lalu setelah cladding itu ada coating, yang diselimuti strand member, dan lapisan luar itu ada outer jacket. Lalu alat yang kedua itu ada tang potong. Nah, tang potong ini alat yang digunakan untuk memotong kabel. Biasanya kabel tembaga pada instalasi jaringan komunikasi. Selanjutnya ada tang fiber. Tang fiber ini adalah jenis tang yang khusus dirancang untuk menangani serat optik dengan hati-hati. Nah, jadi fungsi tang fiber ini itu memotong bagian cladding yang menutupi bagian core. Yang bagian biru ini nanti ini tuh dipotong dengan tang fiber. Lalu ada fiber cleaver. Alat ini digunakan untuk memotong kabel serat optik dengan presisi tinggi. Jadi kalau kabel serat optiknya terlalu panjang bisa dipotong pakai fiber cleaver. Nah, ini alatnya. Lalu ada fast connector fiber optik. Nah, fast connector yang digunakan pada dua video yang sudah dijelaskan pada praktikum itu ada fast connector yang tipe jepit sama yang tipe buaya. Jadi fast connector ini adalah jenis konektor serat optik yang dirancang untuk memudahkan instalasi dan pemeliharaan kabel serat optik tanpa memerlukan peralatan khusus atau keahlian khusus dalam pengelasan serat optik. Selanjutnya ada center laser dan optical power meter atau OPM. Nah, dua alat ini berguna untuk pengujian kabel fiber optik yang dibuat nantinya. Selanjutnya ada fiber optic 2 gigabit Ethernet media converter A dan B. Converter ini digunakan untuk mengubah sinyal optik ke sinyal Ethernet, memungkinkan komunikasi antar perangkat yang menggunakan media serat optik dengan perangkat yang menggunakan koneksi gigabit Ethernet. Nah, ini contoh alatnya. Lalu ada splicer. Splicer ini digunakan untuk menyambungkan dua ujung serat optik secara permanen. Jadi misal kabel fiber optik yang kita buat itu terputus, itu bisa dihubungkan kembali dengan splicer. Jadi nggak perlu buat baru lagi. Lalu yang terakhir ada penguat kabel. Nah, penguat kabel ini gunanya untuk ibaratnya tuh sebagai penyangga atau lem lah. Kan kalau splicer itu kan menghubungkan core-nya doang tuh. Nah, core-nya itu bisa putus lagi kalau nggak ada penguat kabel ini. Jadi penguat kabel sama splicer ini saling terhubung. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke poin kedua, yaitu langkah-langkah pembuatan kabel fiber optik. Nah, yang pertama kita pastinya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Ini alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua, kita mengupas kabel layer pertama menggunakan tang fiber dengan panjang sekitar 5-10 cm. Gunakan tang potong jika kabel yang digunakan adalah kabel berjenis outdoor. Lakukan proses pengupasan kabel secara hati-hati agar serat kaca tidak patah. Lalu selanjutnya yaitu membersihkan kabel layer kedua dengan hati-hati dari lapisan tipis yang menyelimuti serat kaca. Lapisan tipis ini berfungsi untuk melindungi serat kaca agar tidak mudah rusak. Proses pembersihan harus dilakukan lebih hati-hati dibanding proses pengupasan. Hal ini dikarenakan saat membersihkan kabel akan langsung bersentuhan dengan serat kaca yang rentan patah. Selanjutnya ada memotong kabel menyesuaikan dengan fast connector. Jika dirasa serat kacanya terlalu panjang, maka potonglah menggunakan fiber cleaver. Tariklah slider pisau pemotong di fiber cleaver terlebih dahulu, lalu letakkan kabel di dalam fiber. Cleaver dan tutup fiber cleaver. Setelahnya dorong pisau pemotong dan kabel siap untuk dipasangkan ke fast connector. Nah, lalu langkah terakhir itu memasang kabel ke fast connector. Lepaskan penutup pada fast connector yang berwarna putih, lalu buka penjepit fast connector dan masukkan ujung serat optik ke dalam fast connector hingga benar-benar masuk ke dalam bagian penutupnya.
pastikan serat optik terletak pada posisi yang benar dan tidak ada serat yang patah atau terjepit. Nah, selanjutnya itu menguji dan memverifikasi fiber optik yang telah dibuat. Gunakan senter laser untuk memeriksa kebocoran atau kerusakan pada serat optik. Periksa dengan teliti setiap sambungan dan pastikan tidak ada cahaya yang bocor atau gangguan lainnya. Kabel yang baik akan menghantarkan cahaya laser ke sisi lainnya dengan sangat baik. Selanjutnya, menguji kualitas sinyal menggunakan OPM. Untuk pengujian yang lebih detail bisa menggunakan optical power meter. Optical power meter ini akan menampilkan detail kondisi kabel seperti angka redamannya. Cara menggunakannya adalah dengan memasang senter laser ke ujung kabel fiber, lalu memasangkan ujung lainnya ke optical power meter. Nah, jadi senter laser sama optical power meter ini digunakan di waktu yang bersamaan. Kabel yang baik mempunyai redaman di angka -10 dan yang paling buruk itu berada di angka -40. Selanjutnya ada pemasangan dengan splicer. Nah, ini nih opsional jika kabel fiber yang dibuat itu putus atau kurang panjang gitu. Jadi bisa disambungkan tanpa harus membuat yang baru. Pemasangan dengan splicer jika ingin menggunakan penguat kabel untuk menjaga sambungan, maka masukkan dulu penguat kabel ke salah satu kabel. Setelah itu singkirkan penguat kabel ke samping agar tidak mengganggu proses splicing. Buka penutup splicer dan atur pengaturan sesuai petunjuk produsen. Pastikan splicer berada di tempat yang stabil dan tidak bergerak. Masukkan serat optik yang akan digabungkan ke dalam splicer dengan hati-hati. Pastikan serat optik terletak pada posisi yang benar dan tidak ada serat yang patah atau terjepit. Jika kabel yang akan disambungkan adalah kabel berjenis outdoor, pastikan posisi kabel cukup baik agar proses splicing tidak terganggu. Masukkan ujung serat optik yang akan digabungkan ke dalam splicer dengan hati-hati. Pastikan serat optik terletak pada posisi yang benar. Tekan tombol start pada splicer untuk memulai proses splicing kedua ujung kabel. Pada bagian layar bisa dilihat kondisi kabel, apakah potongannya sudah rata atau belum, dan juga bisa dilihat apakah kabel masih kotor atau sudah bersih. Jika dirasa masih kotor dan potongan belum merata, buka saja splicer dan bersihkan dahulu kabelnya atau rapikan potongan kabel menggunakan si fiber cleaver. Nah, langkah terakhir itu memanaskan penguat kabel. Buka penutup pemanas pada splicer, biasanya terletak di bagian belakangnya, dan masukkan kabel fiber yang penguat kabel berada di bagian penyambungan kabel sebelumnya, lalu tutup penutup pemanas. Aktifkan pemanas kabel dan biarkan kabel terpapar panas selama beberapa detik. Setelah selesai, diamkan beberapa saat untuk mendinginkan kabel. Pastikan tidak langsung menyentuh kabel setelah dipanaskan. Masuk ke poin terakhir, yaitu menyebutkan perbedaan kabel fiber optik yang di splicer dan tidak. Nah, kapan sih sebenarnya kita harus melakukan splicer itu? Nah, splicer itu kita lakukan jika kabel fiber optik yang kita buat itu terputus, misalnya terkena cangkul atau terkena senar layangan, atau bisa juga saat akan menyambungkan serat optik ketika instalasi tersebut dalam jarak yang cukup jauh. Jadi splicing ini dapat menghubungkan kabel fiber optik dengan baik tanpa harus mengganti kabel fiber optik secara keseluruhan. Jadi intinya splicing itu fungsinya untuk menghubungkan kabel yang terputus atau kabel fiber optik yang kurang panjang. Kalau kabelnya tidak terputus dan kabelnya dirasa cukup panjang, tidak perlu dilakukan yang namanya splicing seharusnya. Mungkin cukup sekian penjelasan praktikum 5 saya kali ini tentang fiber optik. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.